Wow, kota Jiangcheng ini benar-benar ramai. Berbeda sekali dengan desa kami. Semangat Jiangtian, kali ini bekerja di kota harus bisa meraih kesuksesan. Kakek. Sepertinya kena heat stroke. Kamu baru datang dari desa ya? Orang desa kurang pengalaman jadi tidak tahu. Sok ikut campur, mudah ditipu uang. Meski kami orang desa kurang pengalaman, tapi sejak kecil sudah diajari untuk suka menolong. Kampangan. Kalau tidak mau dengar nasihat ya sudah, ayo pergi. Kota Jiangcheng. Kakek sudah merasa lebih baik. Non kecil, terima kasih sudah menyelamatkan saya. Siapa namamu? Namaku Jiangtian. Sudah punya pacar? Cucuku juga masih single. Aku akan hubungi dia. Memperkenalkan kalian. Ah, Cepat lihat Bos Shen datang. Bos Shen datang. Bos Shen datang. Presiden Grup. Bos Shen, bisakah Anda bocorkan sedikit tentang konferensi pers hari ini? Isinya apa? Bos Shen, katakan sesuatu dong. Katakan sesuatu dong. Kakek. Hei cucu baik. Ada masalah. Cepat selamatkan aku. kakek duduk di sini. Aduh. Tian, kamu juga duduk. Tian, cucuku itu, umurnya 28 tahun. Meskipun dia pendiam, tapi karakternya dan kualitasnya benar-benar tidak ada masalah. Kamu sudah menyelamatkan kakek. Kakek tidak akan memperkenalkan cucu yang tidak baik kepadamu. Kakek, Hei, ini cucu saya Shen Jinshi. Kalian, sepatlah Yuris surat nikah, dan menikahlah. Kakek. Jangan bercanda. Di telepon bilang ada masalah. Apa yang terjadi? Aduh, saya hampir mati karena heat stroke. Tian yang menyelamatkan saya. Sekarang bagaimana perasaan Anda? Saya akan bawa Anda ke rumah sakit untuk diperiksa. Saya sudah baik-baik saja. Jangan mengalihkan topik. Sudah dikatakan bahwa kebaikan yang menyelamatkan nyawa harus dibalas dengan menikahi. Tian yang menyelamatkan saya. Kamu harus menikahi Tian. Sebagai membalas budi saya. Kalau mau membalas budi, kenapa Anda tidak menikah sendiri? Kamu ini. hei kakek. Saya membantu Anda tidak mengharapkan imbalan. Apalagi saya baru saja dari desa datang ke kota untuk bekerja. Belum ingin menikah. Anda lihat, dia sudah bilang begitu. Tian, Anda tidak mau. Apakah khawatir kalau menikah nanti tidak bahagia? Aduh, jangan khawatir. Asal Anda mau, mahar bisa Anda tentukan. Halo ibu, saya sudah sampai di Jiangcheng. Gadis yang baik sekali. Jangan sampai terlewatkan. Bukan aku tidak mau menikah. Aku hanya takut wanita ini akan memeras kita karena merasa berhutang budi. Benarkah? Rumah sakit sudah menemukan untuk ayah. Jangan khawatir. Biaya operasi 28 juta. Aku akan mencari cara. Kakek, Ya, Tian. Sudah memutuskan. Kakek sudah tua, suka bercanda. Karena kamu tidak mau menikah. Ya sudah. aku mau menikah. Ah, Tapi aku butuh mas kawin 28 juta. kakek. Lihat kan aku bilang. Pernikahan ini. Jangan sampai terjadi. Diam. 28 juta ya. Tidak masalah hahaha. Kakek kamu baik sekali. Aku protes. Protes tidak diterima. Menikahi gadis yang baik seperti ini adalah keberuntungan keluarga Shen. Ada APA, nanti setelah punya surat nikah baru bicara. Ayo. Kakek, aduh kakek.
tidak menyangka, aku baru saja datang ke kota dan baru kenal setengah jam, langsung menikah dengan pria asing. Kakek bawa barangmu pulang ke rumah. Kunci rumah. Wah, sudah larut. Hari pertama kerja bisa terlambat. Aku duluan ya. Aku antar. Ah, Naik. ini adalah mobil Anda. UM. Mobil ini setidaknya 2 atau 300 ribu. Saya tidak berharap Anda bergaul dengan baik di kota. Dan pengemudi. Aku menemukan harta. Lebih dari 200 ribu. Aku takut tidak ada yang bisa membeli. Kantor pendaftaran pernikahan. Kantor pendaftaran pernikahan. Di sini. Terima kasih. Tunggu sebentar. Kau bekerja di grup Shen. Aku di sini sebagai pembersih. Jangan khawatir, 28 ribu. Aku akan berusaha keras untuk menghasilkan uang. Kembalikan. Bukankah dia orang yang memohon? Jiang Tian. Sangat menarik. Bos Shen, Nyonya bekerja di perusahaan kami. Perlu mengurusnya? Tidak perlu. Kami Shen selalu publik dan pribadi. Belum lagi. Lihat bagaimana dia. Seharusnya tidak perlu bantuan. Halo. Saya Song Tiancheng internal direkomendasikan. Berhasil lulus wawancara. Baru hari ini. Pembersih Jiang Tian. Oh, aku mendengar. Dari pedesaan. Orang pedesaan. Benar saja tidak ada konsep waktu. Apa yang terjadi di pedesaan? Saya karena kebenaran. Hanya menunda. Grup Shen kami. Tapi perusahaan internasional. Karyawan di sini. Gelar minimal semuanya sarjana. Mana ada yang lebih rendah dari kamu? Orang desa lebih mulia ya? Menyuruhmu jadi cleaning service. Sudah menghargaimu. Terlambat masih berani cari alasan. Kalau perusahaan diisi orang sepertimu yang membagi orang jadi kelas-kelas, perusahaan bakal bangkrut. Ribut apa ini? Manajer He. Jinshi sebentar lagi datang ke perusahaan. Yang tidak penting segera bubar. Jinshi. CEO perusahaan kita namanya Shen Jinshi. Jangan-jangan kamu enggak tahu nama CEO kita. Shen Jinshi. Kebetulan banget. CEO perusahaan ternyata nama sama suami baru nikahku. Berani banget. Jangan-jangan kamu bilang, Bos Shen itu suamimu. Aku. Kok sembarangan mukul orang? Cleaning service dari desa. Berani mengincar. CEO Shen Group. Aku tidak. Manajer He. Di data kepegawaiannya. Tertulis belum menikah. Kurasa dia jadi cleaning service. Pasti buat mendekati Bos Shen. Katak di bawah tempurung ingin makan angsa. Tidak tahu diri. Ia juga. Siapa yang tidak tahu manajer He? Kamu dan Bos Shen teman sejak kecil. Cintanya kuat seperti emas. Tidak seperti orang rendahan ini. Mimpi pun tidak akan bisa mengincar. Kayaknya lantainya agak kotor nih. Masa masih bengong? Cepetan dong. Kerjakan tugasmu. Bersihin lantainya. Aduh. Sepatu saya. Kamu buta ya? Kotorin sepatu manajer He. Sepatu bermerek. Kamu orang desa bisa ganti nggak? Gak apa-apa. Gak masalah kok. Bersihin aja. Manajer He. Kamu memang baik hati. Ngeliat apa sih? Cepetan bersihin sepatu manajer He. Bersihin. Masih ada utang 280 ribu. Kerjaan ini gajinya bagus. Jangan gegabah. Kalau gak bersih langsung jongkok bersihin. Jangan keterlaluan. Jangan jongkok deh. Jongkok bersihin. Lepasin. Bos Shen datang. Jongkok. Lepasin. Jinshi. Bos Shen. Kamu benar CEO grup Shen. Bos Shen, cleaning service dari desa ini. Statusnya rendah, berani banget. Aku langsung keluarin dia. Berhenti. Karyawan yang kita rekrut. Selain kemampuan dan pengalaman, karakter lebih penting. Kapan rekrut orang? Sudah ada kelas-kelasnya. Ke departemen personalia, urus sendiri proses resign.
Perusahaan kita gak butuh karyawan kayak kamu. Shen, manajer He, bantu aku bilang. Aku bawa pergi. Bos Shen, aku salah. Bos Shen, aku beneran gak berani lagi. Bos Shen, POSS Shen. Aku salah, Bos Shen. Beri aku Bos Shen. Bos Shen. Jinshi, rapat akan segera dimulai. Kelompok Shen. Datanglah ke kantor saya nanti. Baik. Ini sudah berakhir. Pembersih ini pasti untuk dipecat sendiri oleh Bos Shen. Potong itu. Siapa yang membuatnya merindukan Bos Shen? Apakah suami pernikahan kilat saya benar-benar presiden 100 miliar? Bos Shen. Kenapa kamu tidak bicara? Anda benar-benar presiden grup Shen. Seperti penggantian palsu. Lalu kenapa kau berpura-pura? Aku tidak tahu. Hanya pada kesempatan itu. Aku tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Jadi, saya tidak mengumumkan hubungan antara kami. Tapi ini bukan. Aku akan menempatkan di antara kita. Ini tentang suami dan istri. Menyembunyikan. Aku tahu. Pernikahan tersembunyi itu baik. Pernikahan tersembunyi. Aku tidak ingin menikah denganmu. Mempengaruhi pekerjaan saya. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan pergi ke pintu belakang atau sesuatu. Sepertinya sebelum aku benar-benar salah paham. Itu aku. Kita harus bekerja dulu. Menikahlah dengannya. Sebenarnya rasanya cukup bagus. Wow, aku ingin. Hahaha. Hei, pembersih ini masih belum dipecat. Bener banget. Dia satu-satunya yang berniat jahat pada Bos Shen, tapi belum dipecat. Kayaknya emang jago. Kasih tahu di grup. 5 menit lagi rapat di ruang meeting. Oke. Jinshi. Kalungmu agak miring. Sudah, hal kayak gini. Aku aja yang urus. Terima kasih. Sama-sama. Itu. Lo tahu nggak hubungan Bos Shen sama manajer He apa? Lo nggak tahu ya? Manajer He sama Bos Shen itu teman sejak kecil. Walaupun keluarga Shen dan hingga akur. Dan nggak saling berhubungan. Tapi manajer He sama Bos Shen itu cinta mati. Sengaja datang ke Shen Group demi Bos Shen. Kalau Bos Shen, Bos Shen pernah bilang di depan umum. Dia punya orang yang dicintai selama 3 tahun. dia punya orang yang dicintai. Jangan-jangan He Chuyue. Siapa lagi kalau bukan manajer He? Aku saranin deh. Manajer He sama orang yang suka Bos Shen gak bakal segan-segan. Jadi mulai sekarang, jangan suka sama Bos Shen lagi. Sudah, aku mau ngantar dokumen. Shen Jinshi punya orang yang dicintai. Kenapa masih mau nikah sama aku? Jangan-jangan karena mereka berdua gak bisa menikah dan gak bisa menghindar dari tekanan kakek. Jadi memilih aku sebagai alternatif. Bajingan. Bos Shen, masalah Anda dan istri, haruskah kita umumkan? Tidak perlu. Kita ini nikah diam-diam. Harus jaga kerahasiaannya. Tenang, saya jamin. Tidak akan ada satu orang pun di perusahaan yang tahu kalau Anda sudah menikah. Kalian tadi bilang siapa yang menikah? Bos Shen, ini bukan urusan saya. Kamu sudah menikah. Iya, Kamu menikah dengan siapa? Siapa wanita itu? bukan urusanmu. Kamu tahu aku datang ke perusahaan ini karena kamu. Sudah kubilang berkali-kali padamu. Aku hanya menganggapmu sebagai adik. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku sangat menyukaimu. He Chuyu. Kalau kamu masih ingin bekerja di Shen Group, kalimat seperti itu jangan diucapkan lagi.
Halo Ibu Tiri. Anda mau datang ke perusahaan, aku akan menjemput Anda. Tidak usah. Kakekmu bilang kamu sudah menikah. Istri kamu bekerja di perusahaanmu. Kebetulan aku sedang di Jiangcheng. Kamu sibuk saja. Nanti ketemu di perusahaan. Selamat datang Nyonya. Aku mau menemui menantu perempuanku. Kenapa kamu mengatur begitu banyak orang? Nyonya, status Anda sangat terhormat. Keamanan itu penting. Aku sengaja berpakaian seperti ini hari ini, supaya terlihat lebih ramah. Cekat mendekat negeri menantu perempuanku. Aku sendiri saja. Nanti kamu jemput aku di Shen Group. Baik Nyonya. Hormat kami Nyonya. Manajer He, siapa yang membuat Anda tidak senang? Silakan katakan padaku. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Baru saja menerima kabar. Ibu Shen Bos, Nyonya Kota Selatan akan datang ke perusahaan. Semua orang sedang sibuk mempersiapkan penyambutannya. Jika aku bisa menarik perhatian. Nyonya Kota Selatan. Dia pasti akan membantu menjodohkanku dengan Jinsi. Kemampuan Jinsi memang luar biasa. Perusahaan sebesar ini dikelola dengan sangat rapi. Hebat sekali. Maafkan saya Nona Castle. Apakah kamu baik-baik saja? Nenek tua busuk, siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Saya itu, jelas-jelas terlihat seperti ibu-ibu dari desa. Ini adalah grup internasional milik keluarga Shen. Apakah tempat semacam ini pantas untukmu? Cepat pergi. Apa yang kalian lakukan? Jiang Tian, apakah nenek tua busuk ini kerabatmu dari desa? Jiang Tian, bukankah ini nama calon menantuku? Bu, apakah Anda baik-baik saja? Mari kita istirahat di sana. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Bagus sekali. Anak yang baik. Jiang Tian, orang-orang desa seperti kalian benar-benar suka ikut campur urusan orang lain. Ibu-ibu ini menghalangi. Masih belum cepat-cepat mengusirnya. Bibi ini jatuh. Biarkan dia beristirahat sebentar. Setiap orang di perusahaan kami adalah elit bisnis dan kaum bangsawan terkenal. Sebentar lagi Nyonya Wali Kota akan datang. Xiao Reng, orang rendahan yang duduk di sini akan mempengaruhi citra perusahaan. Apakah kamu bisa bertanggung jawab? Bibi duduk di sini tidak akan mengganggu orang lain. Lagi pula, kalian mengaku sebagai kelas atas, tapi memperlakukan seorang lansia dengan prasangka. Tidak merasa konyolkah? Berani membantah, tidak mematuhi aturan perusahaan. Baik. Sekarang saya beritahu kamu. Kamu dipecat. Kamu. Grup Shen selalu menggaungkan semangat kebaikan. Kapan aturannya berubah? Karyawan membantu lansia malah salah dan harus dipecat. Orang tua, ada hakmu bicara. Diam saja ngapain? Kamu dipecat. Cepat pergi. Tidak menyangka, gaya kerja grup Shen begitu buruknya. Seorang manajer kecil berani seenaknya memecat karyawan. Hari ini saya di sini. Jiang Tian tidak akan dipecat. Yang dipecat malah kalian. Apa katamu? Memecat saya. Manajer He kami adalah putri keluarga He dan teman masa kecil Bos Shen. Hubungan mereka sangat kuat. Apa hakmu? Berani gila di sini. Sudahlah, Nyonya Nancheng sangat terhormat. Segera tiba di perusahaan. Jangan biarkan nenek tua ini dan petugas kebersihan ini mengganggu pandangan Nyonya Nancheng. Satpam, buang kedua orang ini keluar dari sini. Apa yang kalian lakukan? Apapun masalahnya, serang saya saja. Lepaskan. Jangan takut, nak. Saya ingin melihat. Hari ini siapa yang berani menggangguku? Siapa yang berani menyentuhku? Aku akan lihat Shen Jinxi. Bocah sialan itu. Bagaimana dia? Menangani orang yang berani lancang. Nenek tua busuk. Kau berani menyinggung bos kami Shen? Mencari mati. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau melawan aku. Bangkai tua. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Kalau aku tidak menghukummu hari ini, kau benar-benar mengira ini rumahmu ya? Tahan mereka berdua untukku. Hicuyu, jangan terlalu beringas. Kita bisa minta Bos Shen memberi keputusan. Kau cuma pembersih dari desa. Berani sekali melawan aku. Mau mengadu ya? Kau juga pantas. Berkali-kali melawan aku. Tak mau minum anggur hormat malah memilih hukumannya. Kalau aku tidak menghajar kau hari ini. Bos Shen datang. Jinxi. Lepaskan. Ibu angkat. Apakah Anda baik-baik saja? Ibu angkat. Anda adalah Nyonya Kota. Ya, saya memang buta tidak tahu diri. Maafkan saya. Saya tidak berani menerima penghormatan besar dari minta maaf pada gadis kecil ini. Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Apa? Begitu enggannya.
Orang seperti kamu, menghormati baju mahal, TAPI tidak menghormati hanya punya wawasan sejauh ini. Ibu angkat masalah ini. Aku pasti akan memberikan penjelasan padamu. Hari ini, beruntung ada Jiang Tian. Tapi, orang yang begitu baik ini sebentar lagi akan dipecat. Masalah ini, kamu harus membelanya ya. Memecat Jiang Tian. Jinshi, kita berdua adalah teman sejak kecil. Saya seperti APA. Kamu yang paling tahu. Kalau bukan karena Jiang Tian berkali-kali melawan saya juga tidak akan berpikir untuk memecatnya. Benarkah? Mereka terus menyebut orang desa, meremehkan orang. Orang yang punya nyali pasti tidak akan diam saja. Baru saja istri wali kota datang. Ada sedikit kesalahpahaman. Tapi kamu melawan atasan itu fakta. Melawan? Kalian membagi orang menjadi kelas-kelas. Hampir saja membuang saya. Hari ini, memang saya yang salah. Saya juga karena Jiang Tian. Sampai marah, saya tidak bisa mengendalikan kata-kata. Grup Shen. Jinshi. Bagaimanapun juga. Jiang Tian melawan atasan. Itu fakta. Dia bahkan berani melawan saya sebagai atasan. Bagaimana nantinya? Sudahlah. Harus. Hari ini kebetulan semua ada di sini. Saya ingin mengumumkan. Jiang Tian ke depannya, apapun kesalahannya. Di perusahaan, tidak ada yang bisa sembarangan memecatnya. Dia hanya seorang petugas kebersihan dari desa. Kenapa kamu begitu membelanya? Karena dia adalah milikku. Bos Shen. Melawan atasan adalah kesalahanku, tapi aku tidak ingin. Karena membantu istri wali kota, lalu mendapatkan kehormatan ini. Di masa depan jika aku melakukan kesalahan, aku pasti akan bertanggung jawab. Baiklah. Kamu memang anak yang baik. Mengingat kamu dan Jinshi tumbuh bersama sejak kecil, aku tidak akan mempermasalahkanmu lagi. Tapi mulai sekarang, kurangi muncul di hadapanku. Pergi. Mari kita keluar dan berbicara. Mari kita ngobrol. Jinshi, hari ini memang aku yang salah. Awalnya aku berpikir istri wali kota datang. Aku ingin memberikan kesan baik padanya. Tapi dia, pakaiannya terlalu sederhana. Aku sudah berkali-kali memberitahu kalian, bekerja di perusahaan Shen. Jangan melihat orang dengan prasangka. Kalau bukan karena kebaikan ibu angkatku, kalau dia benar-benar menuntut, aku tidak bisa melindungi kalian. Ya, hari ini aku yang salah. Bos Shen, cincin pesanan Anda sudah sampai. Anda lihat bagaimana. Cantik sekali. Bisa. Cincin yang dipesan Bos Shen ini, harganya tidak murah. Untuk siapa ya? Jelas dong, Bos Shen tidak punya wanita di sisinya. Pasti untuk Menerhi. Hanya tadi ada banyak orang, dan ada kejadian dengan istri wali kota. Jadi tidak diberikan langsung. Aku tahu Jinshi memikirkan aku. Jinshi, kamu punya istri yang baik. Harus benar-benar menghargainya. Saya akan melakukannya dengan baik. Baguslah. Sudah cukup lama. Saya akan pulang dulu. Saya sangat puas dengan menantu perempuan Ibu saya. angkat, saya akan mengantarmu. Ah, tidak perlu. Kalian berdua, jalinlah hubungan yang baik. Saya akan sibuk dulu. Jiang Tian. Kamu menghindariku. Tidak. Kamu. Cincin. Ini cincin pernikahan. Bagaimana? Suka kan? Tidak bisa. Pakai ini ke kantor terlalu mencolok. Simpan saja di dalam kerah. Tidak akan mencolok lagi. Jinshi, Jinshi. Kalian sedang apa? Ah, itu.
Meneer He, jangan salah paham. Leher saya baru saja terkilir. Lalu, Bos Shen membantu saya memakai kartu kerja. Saya akan bekerja dulu. Wah, bukan teman sekelas Jiang Tian ini. Huang Sun. Bukannya kamu tinggal di desa. Kenapa juga datang ke kota besar? Dan jadi petugas kebersihan. Apa hubungannya denganmu? Lagian kita juga teman sekelas. Setelah lama tidak bertemu, kenapa tidak memberi saya muka? Tahu istri wali kota Nancheng. Sekarang, saya adalah sopir istri wali kota. Sudah melampaui kelas. Adalah orang yang tidak akan bisa kamu raih. Sepanjang hidupmu. Orang yang tidak akan bisa kamu raih. Membosankan. Minggir. Lo siapa lu? Berani-beraninya dorong gue. Aduh. Bukan Nona Hia ini. Huang Sun. Dulu waktu kerja di rumah gue, soal tangan kotor langsung dipecat. Gimana? Sekarang malah makin sukses ya? Sampai jadi sopirnya istri wali kota. Nona Hi bercanda ya. Itu emang udah lama banget. Gue lihat. Lo sama Jiang Tian gak akur ya? Malu-maluin di depan Nona Hi. Jiang Tian emang gak ada apa-apanya. Orang gak bener. Ngandelin muka doang buat ngegoda Jinshi. Tapi, kalau lo bisa bantu gue, ngajarin dia pelajaran. Kartu ini jadi punya lo. Nona Hi tenang aja. Gue udah nggak tahan sama dia. Bilang aja, mau diapain dia. Jiang Tian. Barusan gue kasih muka ya. Gila lo ya, minggir. Dulu, pas lo masih di sekolah, bakat musik lo tinggi banget ya. Sampai ikut kompetisi musik klasik, yang terkenal internasional. Keren banget ya. Lo ngeselin banget sih. Sombong amat. Pas lo ikut kompetisi itu, ngegoda juri sampai didiskualifikasi. Terus lo ngumpet di desa. Numpang hidup aja. Gue kira, lo bakal terus di desa. Sampai tua dan mati. Ternyata kamu datang ke Jiangcheng. Dan malah jadi petugas kebersihan. Ini, apa yang terjadi? Jangan ngomong sembarangan. Aduh, aku tidak ngomong sembarangan. Kalau tidak, kenapa kamu dulu dinilai dan didiskualifikasi? Jiang Tian, sekarang kamu datang ke Shen Group, bukan untuk kembali ke pekerjaan lamamu, dan mencoba menggoda bos Shen, untuk naik ke tempat tidurnya. Apa? Benarkah? Astaga, dia ternyata orang seperti itu. Huang Sun, jangan ngomong sembarangan. Jangan kira aku tidak tahu. Kompetisi musik klasik dulu. Kamu sengaja ingin membeli tempat dan menyuap juri untuk memfitnahku. Aduh, ada buktinya. Kalau ada bukti kamu bisa menuntutku. Kamu. Ya sudah. Masalah dulu. Kita lupakan dulu. Tapi sekarang kamu jadi petugas kebersihan. Bukan untuk menggoda bos Shen. Dan masuk ke keluarga kaya. Aku sudah menikah. Menikah? Mana ada pria yang mau menikahimu? Tapi, kamu memang cantik. Kalau ada pria yang mau menikahimu, pasti pria yang tidak punya apa-apa, dan tidak pantas. Cincin ini kenapa terlihat familiar? Jiang Tian, cincin ini milikmu. Aduh, Ini hadiah dari suamiku. tidak mungkin. Cincin ini adalah milik Bos Shen. Custom cincin pernikahan yang dipesan. Kamu tidak salah lihat kan? Cincin ini dipesan oleh Bos Shen dari desainer terkenal. Custom, kemurnian berlian. Tidak ada yang kedua di seluruh negeri. Nilainya lebih dari 1 miliar. Saya tidak mungkin salah lihat. Jiang Tian, kamu menikah dengan orang desa juga kan? Coba katakan, suami miskinmu itu, bagaimana bisa membeli cincin custom bernilai miliaran ini? Jangan-jangan cincin ini kamu curi. Oh, dia dulu ikut kompetisi musik klasik, menggoda juri. Setelah didiskualifikasi, namanya jadi buruk. Suka berganti-ganti pasangan. Seperti bos Shen yang penting ini. Tidak akan meliriknya sekalipun.
Pasti dia yang mencuri cincin ini. Katanya orang desa suka mencuri. Ternyata benar juga. Saya tidak mencuri. Silakan percaya atau tidak. Hei pencuri, kamu mau kabur ya? Tangkap dia. Apa yang terjadi? Lepaskan saya. Aduh, Bukan, kamu menginjaknya. Jangan ikut campur, jangan banyak urus. Orang seperti dia, pantas dikurung di kamar. pergi. Pergi. Aduh, dia merusak cincinnya. Tangkap dia. Bawa ke kantor Bos Shen. Ayo, Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Bos Shen, Zhang Tian, mencuri cincin Anda. Kami tangkap basah. Siapa bilang cincin ini dicuri olehnya? Cincin ini, justru saya yang memberikannya padanya. Apa? Bos Shen Anda sudah menikah. Benar. Saya memang sudah menikah. Lalu, siapa istri direktur? Masih perlu ditanya. Lihat saja cincinnya ada di tangan Jiang Tian. Ini memang pemberian Bos Shen. Tapi, untuk berterima kasih karena saya menyelamatkan kakeknya. Lalu kenapa kamu bilang, ini hadiah dari suamimu? Orang yang menyukaiku, di belakang mereka memanggilku suami. Apakah kalian tidak melihatnya? Dia diam-diam menyukaiku. Nona Jiang Tian. Perasaan suka, Anda harus menahan diri. Anda selalu bermimpi menikah denganku, tapi saya sudah menikah. Anda harus memperhatikan panggilan. Baik Bos Shen. Saya salah. Ternyata begitu. Sudahlah, cepat kembali bekerja, semua bubar. Huang Sun menginjak cincin saya sampai rusak. Berhenti. Bos Shen, saya salah. Saya tidak sengaja. Kamu berani sekali. Saya beri kamu dua pilihan, entah ganti rugi sesuai harga. Atau, masuk penjara dan mengaku. Aduh, Chen Qian Dong Bos Shen. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Lagian, sekarang aku jadi sopir Nyonya Nanceng. Aku nggak bisa masuk begitu aja. Orang kaya kamu, pantas aja jadi sopir ibu angkatku. Sayang. Mau diapain dia? Sayang, Bukan katanya nikah sembunyi-sembunyi. Kok bilang aja? Dia udah berani hina kamu di depan aku. Kalau aku masih sembunyi-sembunyi, aku masih laki-laki apa enggak? Udah punya pacar, masih aja ngegodaku, bajingan. Jiang Tian. Ternyata suamimu adalah Bos Shen ya. Kok nggak bilang dari dulu? Nggak ada yang perlu ku bilang sama kamu. Zhang Tian. Enggak. Nyonya Direktur. Aku salah. Dulu waktu lomba musik klasik, kamu fitnah aku menggoda panitia, bikin aku diskualifikasi. Nama baikku hancur. Sekarang ulangi lagi. Aku nggak akan maafin kamu. Mau gimana solusinya? Bos Shen. Aku nggak mau lihat dia lagi. Suruh dia mundur sendiri dari ibu angkatku. Mulai sekarang, jangan sampai aku lihat kamu lagi di Jiangcheng. Pergi. Terima kasih Bos Shen. Dan soal ganti rugi, jangan kira aku lupa. Selain itu, aku dan istriku diam-diam menikah. Jika kau berani mengatakannya, Anda mencoba sendiri konsekuensinya. Ya. Maaf. Kau merasa dirugikan. Hubungan antara kami, jika sudah dipublikasikan, tidak akan ada hal seperti ini hari ini. Itu terjadi lagi. Jika sudah diumumkan dalam hatimu, Hicuyu temperamen itu, jangan sobek aku. Pernikahan tersembunyi dapat mengurangi banyak masalah. Itu bagus. Baiklah, aku akan bekerja dulu. Bos Shen. Anda masih ingat kecelakaan mobil 3 tahun lalu menyelamatkan gadis Anda? Ada kabar. Itu adalah Jiang Tian. Ya. Dokter juga mengkonfirmasi. Menyelamatkan orang-orang Anda. Itu Jiang Tian.
Terima kasih. Untuk mengatasi sebelumnya pernikahan kakek saya, dan mereka yang wanita yang terjerat. Saya selalu menyatakan, wanita ini adalah kekasih saya. Dia tidak menikah. Tanpa diduga, benar-benar menikah dengannya. Saya pikir ini adalah takdir. Henschleisen, Anda dan Nyonya, itu lahir dari pasangan. Oke, berhenti mengomel. Cepat dan siapkan hadiah. Aku akan memberikannya pada Jiang Tian. Huang Sun limbah ini. Aku tidak tahu, aku tidak. Mener Ho, jangan marah. Anda adalah istri presiden. Huang Sun mana berani ngomong. Gimana kamu tahu Jinshi mau nikah? Bos Shen bilang langsung dia udah nikah. Mener He. Nyonya presiden direktur, Anda sama Bos Shen udah jadi jodoh. Kenapa nggak diumumin? Kayaknya, semua orang juga nggak tahu siapa istri Jinshi. Ah, saya kan mener perusahaan. Kalau diumumin, semua orang bakal tahu. Bisa-bisa kerjaan saya terganggu. Nanti di kantor, panggil aja saya mener. Saya di kantor panggil Anda mener. Tapi kalau di luar, saya lebih suka panggil Anda Nyonya Presiden Direktur. Suka-suka kamu. Cuma, Jinshi ini, akhir-akhir ini dingin banget sama saya. Gimana ya? Biar Jinshi perhatian sama saya. Bos Shen lagi sibuk banget. Dia pengen dapetin tanah di Teluk Duo. Kalau Anda bisa bantu dia dapetin, dia pasti bakal kagum sama Anda. Betul. Asal saya bisa dapetin tanah itu, Jinshi pasti bakal lihat saya beda. Pasti bakal jatuh cinta sama saya. Mau kasih saya apa sih? Kamu lihat aja sendiri. Nanti juga tahu. Gimana? Suka nggak? Kenapa kamu kasih saya ini? Kan ulang tahun kamu udah dekat. Saya udah cari tahu. Kamu pernah ikut lomba musik klasik internasional yang terkenal. Hebat banget. Jadi saya pikir, kamu pasti suka hadiah ini. Kamu beneran percaya sama saya? Lomba musik klasik itu dikeluarin karena nyoba godain panitia. Saya tidak bersalah. Tentu saja, kamu adalah istriku. Tentu saja aku percaya kamu tidak bersalah. Jika dulu ada orang yang mempercayaiku seperti dia, aku tidak akan jatuh reputasiku dan hanya bisa bersembunyi di desa. Mau mencoba? Terima kasih. Kita berdua adalah suami istri. Kedepannya, antara kita, tidak perlu bilang terima kasih. Bos Shen, Ada apa? dibuat keputusan sepihak oleh Hichuyu, Men Carry Band Klasik, untuk bertanding dengan band Berat Lawan. Yang kalah akan menyerahkan lahan teluk banyak secara gratis. Pergi. Sampah semua. Kalian keterlaluan. Hahaha. Kalian nomor 1 di Jiangcheng. Kemampuan band klasik. Memang bisa. TAPI. Musik klasik tidak bisa diandalkan. Pasti kalah dari musik barat. Tanting, kamu pengkhianat. Bahkan bersekutu dengan orang asing untuk merebut lahan negara kita. Aduh. Dunia bisnis selalu dimenangkan oleh yang kuat. Sebelum pertandingan kita sudah sepakat. Hari ini band klasik melawan band barat. Saipa yang menang. Lahan itu jadi miliknya. Hichu hanya mener kami. Bos Shen tidak datang. Kata-katanya tidak berlaku. Kami sudah menandatangani kontrak dengan Hichuyu. Telah dicap dengan stempel perusahaan kalian. Bahkan Shen Jinshi yang datang harus mengakuinya. Mener He kami adalah putri keluarga He, musik klasik, musik barat semuanya. Lulus dari akademi musik tertinggi. Kompetisi kali ini, Mener He kamilah bintang utamanya. Hahaha. Mener He. Kompetisi sudah selesai. Kalian kalah. Ingin bertanding lagi, lain kali saja. Kamu, Aku beritahu kamu, kami sudah menandatangani kontrak. Sudah disepakati, Saipa yang menang. Tanah di Teluk Duo adalah miliknya. Kalian ini, penakut kalah dalam kompetisi. Harus menerima kekalahan. Menko kekalah. Mengaku kalah, mengaku kalah. Mengaku kalah, mengaku kalah. Mengaku kalah, mengaku kalah. Beberapa hari tidak bertemu. Bos Tan sangat berwibawa. Jinshi, kenapa kamu datang? Kamu membuat keributan besar. Masih ingin menyembunyikannya dariku. Kamu demi tanah di Teluk Duo. Sangat bersusah payah. Tanting adalah pesaing terbesar. Aku hanya ingin membantumu. Bos Shen, kami sudah menandatangani kontrak dengan Hichuyu. Telah dicap dengan stempel perusahaan kalian. Kompetisi kalian sudah kalah. Kamu datang
tidak mungkin ingin mengingkari janjikan. Jika sudah dicap dengan stempel resmi, kami Shen Group tentu akan menepati janji. Baik. Bos Shen sangat besar hati. Jika begitu, lahan tanah di Teluk Duo, Tuan Allen kami akan menerimanya dengan senang hati. Jangan buru-buru. Saya sudah melihat kontraknya. Menurut ketentuan dalam kontrak, kedua belah pihak harus mengirim tim yang tidak bisa bertarung dan mengaku kalah. Baru pihak lain dianggap menang. Benar? Tim kami masih ada saya. Menerhi, orang-orang band kami bukanlah orang yang mudah iba. Kalau kalah nanti, akan jadi bahan tertawaan. Saya Hichuyu. Tidak akan membiarkan musik barat berdiri di atas kepala saya dan bertindak semena-mena. Musik barat tidak layak dibandingkan dengan musik klasik kami. Tidak sebanding. Sepertinya Nona Hi sangat percaya diri. Kalau begitu, saya akan tunjukkan pada kalian kehebatan musik barat kami. Jinshi, pertandingan kali ini, saya pasti akan menang dan membantu memenangkan tanah itu. Musik barat kami terkenal di dunia internasional, memiliki sejarah panjang. Sedangkan musik klasik kalian hanya sedikit yang mendengarkan, tidak layak tampil. Hari ini mari kita bermain bersama dan membuat kalian kalah dengan hati yang tulus. Mari mulai. Sepuluh jebakan. Nona Hi, musik klasik kalian benar-benar tidak berdaya. Menerhi berasal dari keluarga terpelajar. Dibesarkan sejak kecil, menguasai berbagai alat musik, memenangkan banyak penghargaan, menghadapi orang asing. Gampang banget? Iya. Bakat musik Menerhi. Seluruh Jiangcheng tahu. Pertandingan ini, Menerhi pasti menang. Tidak. Hichuyu akan kalah. Kamu cuma petugas kebersihan apa yang kamu tahu? Meninggikan semangat orang lain, menghilangkan semangat kita sendiri. Apa maksudmu? Kenapa bilang begitu? Sekarang Hichuyu jelas menguasai situasi. Dasar Hichuyu dan bakatnya memang bagus, tapi dia terlalu terburu-buru, terlalu keras. Hati tidak tenang, instrumen tidak stabil. Tidak sampai setengah menit, dia pasti kalah. Jiang Tian, kupikir kamu cuma iri. Menerhi berbakat. Lihat kan? Kemampuan Menerhi, bukan tipe orang sepertimu yang bisa meragukan. Menerhi bertahan. Jangan terlalu keras lagi. Menerhi hampir menang. Cuma segitu kemampuannya. Giliranku. Musik klasik pipa lumayan. Sayang. Masih kalah dengan instrumen barat. Biola. Bos Shen, tangan Menerhi sudah terluka. Sekarang tidak bisa bertanding lagi. Jinshi. Salah dia ngomong sembarangan. Kalau bukan karena dia ngomong sembarangan, bikin aku tidak fokus. Aku tidak akan kalah. Salah dia. Kenapa jadi salah saya? Padahal kamu yang terlalu buru-buru. Kamu. Sudahlah. Bos Shen, kali ini, kalian tidak bisa mengirim orang untuk bertandingkan. Berapa banyak yang datang hari ini? Musik klasik bukanlah saingan musik barat. Musik klasik sampah. Wah Bos Shen. Sebelumnya di dunia bisnis, kamu tidak pernah kalah. Banyak yang mengangkatmu ke puncak. Karena ini, perusahaan Shen, dalam beberapa tahun saja, menjadi perusahaan baru internasional kan? Hanya keberuntungan saja. Ah, Bos Shen, entah itu keberuntungan atau kemampuan yang kuat. Hari ini kamu kalah dengan sangat memalukan. Kedepannya dunia akan mengenal musik klasik. Kamu tidak hanya akan kehilangan wibawa internasional, tapi juga di dalam negeri. Karena musik klasik yang kamu hancurkan akan dicemooh orang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Walaupun Bos Shen sangat hebat, tapi kehilangan kepercayaan. Tidak ada yang percaya
perusahaan Shen pasti akan hancur. Jinshi, maaf, Sudahlah, Shen Jinshi. Terima kekalahanmu. Hahaha. Tunggu. Perlombaan belum selesai. Zhang Qian, kamu cuma petugas kebersihan. Kamu bikin ribut apa? Bos Shen. Perlombaan tidak ada aturan. Petugas kebersihan tidak boleh ikutkan. Tidak ada. Kamu mau ikut, kamu. Jangan memaksakan diri. Tidak memaksakan. Sejak musik klasik internasional dicemarkan, saya sudah bertahun-tahun tidak menyentuh alat musik. Kamu percaya sama saya? Jinshi, saya sudah kalah dalam perlombaan. Dia cuma seorang petugas kebersihan dari desa. Dia hanya akan membuatmu lebih buruk. Saya percaya padanya. Bos Shen, kalian bolak-balik adu kekuatan. Kalian mau apa sih? Bos Tan, ini adalah pertandingan terakhir. Satu ronde menentukan kalah menang. Kalau kita kalah, tanah ini, saya rela mundur. Baik, saya setuju. Oke. Karena Tuan Allen sudah bicara, mari kita mulai. Kamu lawan siapa? Karena ini pertandingan musik dan musik klasik, mari kita gabungkan kedua tim. Berani menghadapi. Apa yang tidak berani? Musik itu ada kelasnya. Nanti biar kalian kalah. Dengan hati yang tulus. Hari ini, biar mereka lihat keindahan musik klasik. Bagaimana cara bertarung? Lagu. Terserah kalian. Wah, besar sekali mulutnya. Kalau begitu kalian duluan. Sekarang siapa yang unggul? Sekarang mereka imbang. Sejauh ini, sulit diprediksi siapa yang menang. Jiang Tian ini kok masih diam saja? Jangan-jangan dia memang nggak bisa. Gak nyangka, Jiang Tian ini ternyata jago. Kok Jiang Tian bisa sehebat ini? Meneng, kita menang. Terima kasih semuanya. Bos Shen, saya menang. Hebat sekali. Non Jiang. Saya meremehkanmu. Musik tak mengenal batas negara. Suara instrumen tak ada yang lebih tinggi atau rendah. Musik barat dan musik klasik masing-masing punya ciri khas dan kelebihan. Tak ada yang lebih mulia dari yang lain. Saya belajar banyak. Ayo kita pergi. Pak Alan. Jiang Tian, kamu memang luar biasa. Bukan hanya usaha saya sendiri, berkat kerjasama dan usaha semua orang. Iya, betul. Semua punya andil. Tapi, andilmu yang paling besar, kan? Iya. Mana si Menerhi? Menerhi sudah pergi. Menurut saya, dia takut dimarahi Bos Shen. Gak berani ketemu orang langsung kabur. Menerhi sudah lama di perusahaan. Tapi gak ada prestasi sama sekali. Kalau kali ini sampai, perusahaan bisa bangkrut. Dia memang gak pantas menduduki posisi itu. Mending Jiang Tian jadi manajer. Hichuyu mencuri stempel perusahaan. Mengabaikan aturan perusahaan, melakukan kesalahan besar. Perusahaan tidak akan memaafkan. Mulai hari ini, Hichuyu dicopot dari jabatan manajer dan besok ke departemen personalia untuk memilih manajer baru. Baik, Bos Shen kali ini. Beruntung ada Jiang Tian yang menyelamatkan. Saya pikir dia cocok jadi manajer. Ah, benar. Lihatlah Jiang Tian. Kemampuan organisasinya kuat. Kemampuan adaptasinya hebat. Singkatnya semua kemampuannya cocok. Jadi petugas kebersihan terlalu sayang.
Kami semua setuju. Saya juga setuju. Maka, diputuskan begitu. Ini tidak bisa. Saya tidak tahu cakupan pekerjaannya. Tidak bisa memenuhi. Tidak bisa belajar. Yang penting, semua orang sangat mengakui kamu. Asal sudah terbiasa, pasti bisa lebih baik. Tapi, Gaji bulanan 50.000. 50.000. Bagaimana? Kamu tidak mau ya? Sekretaris Fei. Saya lakukan. Saya pasti akan bekerja dengan baik. Tidak mengecewakan semua orang. Selamat ya. Selamat ya. Baiklah. Hari ini semua sudah bekerja keras. Menang kompetisi. Saya ajak semua ke Tianxiang Renjian untuk merayakan. Terima kasih Bos Shen. Terima kasih Bos Shen. Hidup Bos Shen. Aduh, sialan macet. Bos Shen dan yang lain sudah sampai di ruang VIP. Tian. Kak Tian Cheng. Kalian kenal. Kami teman sejak kecil. Berkat perkenalan Kak Tian Cheng, saya bisa beruntung masuk ke Shen Group. Masuk dulu saja. Oke, nanti saya tunggu di dalam. Tian, selamat atas promosimu. Ini, hadiah yang saya siapkan untukmu. Ini terlalu mewah. Tidak bisa menerima. Cuma sepasang anting. Terima saja. Jangan-jangan sekarang kamu sudah jadi manajer. Sementara saya masih satpam. Kamu tidak mau menerima hadiah saya. Tidak. Di hati saya, kamu sudah seperti kakak kandung saya. Mana mungkin saya merendahkanmu karena ini. Wah. Terima saja. Iya. Cepat masuk. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Kamu ikut juga. Kamu juga karyawan perusahaan. Saya hampir ganti shift. Lain kali, ada kesempatan saya traktir kamu sendiri. Ayo. Oke, saya duluan. Ya. Saya tidak mabuk. Hari ini saya promosi. Saya masih bisa minum. Baiklah. Kamu tidak mabuk. Kamu tidak mabuk. Hari ini, Bos Shen sangat senang. Untuk kita semua, memesan satu kamar. Jadi sekarang, yang paling penting adalah istirahat. Ayo. Kamarmu sudah sampai. Wah, ayo masuk. Nah, istirahatlah dengan baik. Dadah. Punyaku di sini. Aku masih mau minum. Aku mau minum satu lagi. Bos Shen. Jiang Tian. Hehe. Shen Jinxi, otot dadamu bagus sekali. Istri. Kau hari ini mengalahkan orang asing. Sangat keren. Benarkah? Seberapa keren? Aku kemarin minum berapa banyak ya? Shen Jinxi. Kok bisa? Shen Jinxi kan punya orang yang dicintai. Kok aku bisa terlibat dengannya? Bos Shen. Aku kok belum pernah lihat Jiang Tian pakai anting seperti ini. Bos Shen. Masuk. Bos Shen, Anda perlu pergi ke luar negeri selama sebulan. Perlu bawa Jiang Tian. Tidak perlu.
Dia baru saja jadi manajer. Biarkan dia beradaptasi dulu. Langsung pergi ke luar negeri saja. Baik. Manajer Jiang, sebulan ini di kantor. Sudah terbiasa. Bos Shen bilang, kalau Anda tidak suka yang ini, bisa ganti ke kamar lain. Tidak perlu. Aku sangat puas. Yang harus ditambah sudah ditambah semua. Kamu sibuk saja dulu. Baiklah. Kalau ada apa-apa, panggil aku saja. Mengapa tiba-tiba merasa mual? Sudah lebih dari sebulan tidak datang bulan. Jangan-jangan benar-benar hamil. Menghitung waktu. Ternyata malam itu karena mabuk. Aku akan memiliki bayi yang lucu. Tapi, kalau Shen Jinshi tahu, aku mengandung anaknya, apakah dia akan tetap tinggal? Masuk. Manajer Jiang Bos Shen sudah kembali dari perjalanan dinas. Aku akan antar kamu ke sana. Begitu cepat. Apa urusannya mencariku? Apa hanya kalau ada urusan baru bisa cari kamu? Bagaimana? Masih merasa terbiasa? Terbiasa. Ini semua hasil kerjamu pagi ini. Memang tidak kelihatan. Shen Jinshi, aku ingin bertanya satu hal padamu. Maukah kamu menjawabku dengan serius? Katakan. Kalau kamu punya anak, tapi bukan dari orang yang kamu cintai, apa kamu akan tetap mempertahankannya? Tidak. Anakku hanya akan dilahirkan dari orang yang aku cintai. Seandainya, maksudku seandainya, suatu hari nanti, wanita lain. Tidak akan ada hari seperti itu. Kalau benar-benar ada kejutan tak terduga, anak ini tidak akan ada di dunia ini. Bukankah sudah lama tahu dia akan menceraikanku dan menikahi He Chuyu? Kenapa berpikir dia akan membiarkan anakku tinggal? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Tidak ada apa-apa. Baru saja kamu pulang dari perjalanan dinas. Kalau tidak ada apa-apa, sibuk dulu saja. Ada satu hal yang ingin kutanyakan. Bulan lalu aku mabuk, agak tidak ingat jelas. Malam itu, apakah ada sesuatu yang terjadi yang membuatmu tidak nyaman? Tidak ingat. Ya. Sejak sebulan ini kamu sangat menjauhiku. Apakah malam itu terjadi sesuatu yang membuatmu tidak senang? Kamu benar-benar tidak ingat malam pesta keberhasilan itu? Apa yang terjadi antara kita? Kalau begitu, dia sama sekali tidak ingat. Malam itu, siapa yang bersamanya? Anting ini, apakah milikmu? Bukan. Selama aku tidak mengaku, anakku akan aman. Setelah pesta keberhasilan bulan lalu, orang yang ada di kamarku bukan kamu. Malam pesta keberhasilan itu, aku mabuk dan langsung pulang. Ada yang masuk ke kamarmu. Apakah terjadi sesuatu? Anting ini dari mana? Kutemukan tidak penting. Kamu sibuk dulu, malam kita pulang bersama. Dia benar-benar tidak ingat. Ternyata hilang satu. Nak, tunggu, setelah bercerai, ibu akan membawamu pergi dari sini. Kita berdua akan hidup dengan baik. Bos Shen, kamu mencari aku. Malam pesta keberhasilan bulan lalu itu, ada wanita yang menyelinap ke kamarku. Cari dia. Wanita. Siapa? Kalau aku tahu, masa masih harus menyuruhmu menyelidiki? Anda selingkuh. Waktu itu aku mabuk, dijebak. Sudah sebulan. Kamu harus cepat cari wanita ini. Kalau dia licik, hamil anakku dan datang menuntut. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Tenang saja. Bahkan kalau harus menggali tanah sedalam 3 meter, aku pasti akan menemukannya dan membersihkannya. Tunggu. Hal ini, jangan beritahu Jiang Tian dulu. Bos Shen, kertas ini tidak bisa menutupi api. Dia pasti akan tahu. Nanti, bisa lebih memengaruhi hubungan kalian sebagai suami istri. Cari dulu wanita ini. Selesaikan masalahnya sampai tuntas. Aku akan minta maaf langsung padanya. Aku sudah bukan manajer Shen lagi. Kamu masih mau menemani aku? Nyonya meskipun tidak di perusahaan, Anda tetap istri Bos Shen. Nyonya pemilik perusahaan kami. Menemani Anda bicara.
Aku dengan senang hati. Kamu, pikiranmu memang jujur. Kamu sudah lama bekerja di bawahku. Sebenarnya posisi manajer pasti akan kurekomendasikan padamu. Tapi siapa sangka, tiba-tiba muncul Jiang Tian. Nyonya sangat menghargai saya. Tentu saja. Tapi Jiang Tian ini, cara yang begitu hina. Berkali-kali menggoda Jinshi. Kalau tidak akan merebut jabatan manajer yang seharusnya milikmu. Nyonya Anda dan Bos Shen tumbuh bersama. Jiang Tian yang tidak tahu malu ini, bahkan ikut campur dalam keluarga orang lain. Orang seperti ini yang paling kubenci. Nyonya, Jiang Tian ini. Aku pasti akan mengusirnya dari perusahaan. Asalkan Jiang Tian bisa pergi dari Shen Group. Aku jamin, jabatan manajer pasti akan menjadi milikmu. Nyonya tunggu kabar baik dariku. Aku tidak akan membiarkannya. Lagi-lagi mengganggu keluarga Nyonya dan Bos Shen. Manajer Jiang. Ada apa? Kamu tahu, siapa calon istri Bos Shen? Tidak tahu. Benarkah? Tapi menurut pengamatanku, di sisi Bos Shen, orang yang paling sering muncul adalah kamu. Oh, dan aku ingat. Kamu bilang, suamimu punya nama yang sama dengan Bos Shen. Aduh, katakan saja padaku. Aku janji, tidak akan memberitahu orang lain. Aku hanya bicara saja. Sekarang pikiranku hanya fokus pada pekerjaan. Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan. Baiklah, aku akan pergi dulu. Sifat asli beberapa orang benar-benar tidak bisa diubah. Di mulut bilang tidak mau, tapi sebenarnya sehari tidak menggoda suami orang. Rasanya tidak nyaman. Kamu sedang membicarakanku. Ya? Kamu juga tahu aku sedang membicarakanmu. Kamu mau apa? Orang lain gigi belum tumbuh. Sudah belajar menggigit seperti anjing gila. Walaupun aku anjing gila, itu masih lebih baik daripada wanita yang tidak tahu malu. Sudah tahu Bos Shen punya kekasih, masih tidak tahu malu. Mau naik keranjang Bos Shen. Lihat dulu diri sendiri. Seperti apa kau ini? Aku dengar. Baru saja diputuskan pacar. Kenapa? Sekarang mau naik keranjang Bos Shen. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku diputuskan pacar, urusanmu apa? Lalu aku seperti apa? Urusannya apa denganmu? Kau cewek kampungan dari desa. Sekarang aku bosmu. Kau menghina pekerjaanku sebelumnya. Itu sama saja menghina dirimu sendiri. Musuh terluka 800. Sendiri terluka 1000. Jiang Tian, kau jadi manajer pun bagaimana? Kekasih Bos Shen adalah Hichuyu. Mereka memang jodoh. Jangan kau pusingkan. Aku ingatkan baik-baik. Orang yang ikut campur urusan orang lain mati cepat. Jiang Tian, jangan kira perbuatanmu merayu lelaki yang menjijikan. tidak ada yang tahu. Kau pergi tidak. Aku akan tunjukkan ke seluruh perusahaan. Seperti apa kau ini? Dia orangku. Bos Shen itu. Hal ini tidak seperti yang kau lihat. Ini Jiang Tian. Menyebarkan rumor. Menjelekkan dan mengancam rekan kerja. Pergi sendiri ke HR ambil surat resign. Bos Shen. Baik-baik saja. Baik. Aku sibuk dulu. Nanti datang ke kantor saya. Laporkan beberapa pekerjaan kuartalan. Oh, Bos Shen, saya mohon beri. Saya kesempatan. Minggir. Saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Pulang kerja dulu. Terima kasih Bos Shen. Sudah jelas. Sudah jelas. Dan foto yang Anda berikan kepada saya persis sama. Segera periksa wanita ini. Semua datanya. Ya, Sudah pasti wanita yang masuk ke kamar saya malam itu adalah dia. antingnya persis sama. Sepertinya dia. Selain orang yang saya cintai, saya tidak akan membiarkan siapapun hamil dengan anak saya. Rumah sakit sudah dihubungi. Sudah ada bangi. Segera setelah dia hamil. Segera selesaikan. Siapa? Bos Shen tidak melihat siapapun. Hanya ada dokumen ini. Ini kontrak Jiang Tian. Apakah dia mendengar semuanya? Bos Shen bagaimana? Jangan panik. Selesaikan urusan penting dulu. Setelah selesai, saya akan mengaku sendiri padanya. Wah, apa yang kamu lakukan? Sangat panik. saya memang tidak bisa seperti Anda. Di depan dan belakang orang. Tidak tahu malu. Anda. Saya lihat apa yang Anda katakan. Tunggu. Antingmu ini. Tidak pernah lihat. Ini disebut air mata duyung.
Anting satu-satunya di seluruh Jiangcheng. Tian Cheng selalu murah hati padaku. Pastinya yang diberikan padaku asli. Kalau anting-antingnya dia, pasti palsu. Jiang Tian, jangan-jangan kamu pikir jadi mener. Bos Shen akan memandangmu tinggi. Dan kamu punya kesempatan untuk jadi burung Phoenix yang terbang ke dahan Bukannya tinggi. seharusnya kamu membereskan barang-barang dan pergi. Maaf ya. Buat kamu kecewa. Bos Shen tidak hanya tidak memecatku, bahkan secara khusus menyuruh orang memanggilku ke kantornya. Bos Shen memanggilmu ke kantornya. Iya. Iri ya? Sayangnya, nggak ada hubungannya sama kamu. Anting-antingnya persis sama. Pasti dia. Selain kekasih hatiku, gak akan membiarkan siapapun hamil dengan anakku. Rumah sakitnya sudah dihubungi belum? Sudah. Segera setelah dia ketahuan hamil. Langsung diselesaikan. Jangan-jangan Shen Jinxi. Karena Chen Linlin pakai anting-anting palsu, mengira Chen Linlin adalah wanita di malam itu. Bos Shen, Anda mencari saya. Anting-anting ini. Apakah yang Anda tinggalkan di kamar saya? Tanggal 11 Agustus, wanita di malam itu. Apakah Anda? Bos Shen, anting-anting ini adalah mutiara air mata putri biung asli. Seharusnya ditinggalkan oleh wanita yang semalam bersama Bos Shen. Bos Shen awalnya ingin memecatku, tapi malah memberi kesempatan. Dan begitu lemah lembut padaku. Jangan-jangan karena anting-anting ini. Anda bisa mendekat lagi. Lebih jelas terlihat. Sepertinya Bos Shen sama sekali tidak tahu siapa wanita malam itu. Aku memakai barang tiruan yang sama, dikira oleh Bos Shen. Dengan status dan posisi Bos Shen. Bahkan demi Menir He, tidak bertanggung jawab padaku. Tapi pasti, ada ganti rugi besar. Bos Shen, anting ini milikku. Malam itu, wanita yang masuk ke kamarmu juga aku. Benar-benar kamu. Bos Shen itu aku. Ah, Berani sekali. Bahkan berani naik ke tempat tidurku, beritahu semua. Dia diblokir di seluruh Jiangcheng. aku Bos Shen. Aku pergi. Bukan aku Bos Shen. Anting itu. Tunggu. Bos Shen, wanita yang masuk ke kamarmu malam itu. Bukan aku. Yang kamu punya itu asli. Aku pakai yang palsu. Lihat-lihat. Dan aku punya 2. Wanita penuh kebohongan. Bahkan berani datang menipu di hadapanku. Orang seperti ini tidak dibutuhkan perusahaan. Buang dia. Pergi. Bos Shen, aku salah. Ai Tian. Kak Tian Cheng. Kenapa kamu bertugas di sini? Aku datang ke sini. Kedepannya kamu setiap hari berangkat dan bisa melihatku. Itu bagus sekali. Anting yang kamu berikan padaku waktu itu mahal ya? Nggak terlalu mahal. Kamu masih bohong sama aku. Aku udah cek di website resminya. Itu custom made satu-satunya. Harganya setara gaji kamu setahun. Uang ini kamu simpan aja. Tian. Aku udah nabung beberapa tahun ini. Ini nggak apa-apa. Cepetan simpan lagi. Nggak bisa. Masih harus biayain adik-adik sekolah. Hadiah semahal ini aku nggak sanggup terima. Jiang Tian. Bos Shen. Kalian ngapain? Bos Shen. Aku ngasih dia 1. Ah, nggak apa-apa. Kalian kenal sebelumnya ya? Beruntung ada kakak Tian Cheng. Aku jadi bisa masuk ke Shen Group. Kak, Bos Shen. Aku sama Tian sebelumnya tumbuh besar bareng. Sahabat kecil. Dia di luar selalu manggil aku kakak. manajer Jiang. Udah waktunya meeting. Kakak Tian Cheng, kapan-kapan aku traktir makan ya? Kamu kenapa? Bukan udah janji di kantor? Jaga jarak. Kalau ketahuan sama cowok yang suka sama kamu, nggak bagus kan? Kok kamu bisa bilang gitu? Aku sama kakak Tian Cheng bukan hubungan yang kamu bayangin. Lalu kalian apa hubungannya? Dia sudah memberimu hadiah. Apakah kamu cemburu? Kamu duluan ceritakan hubungan kalian berdua. Apa hubungannya? Kami tumbuh bersama sejak kecil. Sudah seperti keluarga sendiri. Aku hanya saja menganggapnya sebagai kakak laki-laki kandungku. Benarkah? Untuk apa aku bohong padamu? Kamu punya kekasih hati yang tumbuh bersamamu sejak kecil. Kenapa aku tidak bisa punya kakak laki-laki yang dekat denganku? Aku punya apa? Tidak ada apa-apa. Nyonya Jiang Tian, saya menasehatimu satu kalimat. Harap lain kali saat kamu berhubungan dengan pria lain, perhatikan batasan. Melihat dia memegang tanganmu sebagai suamimu, aku sangat cemburu.
karena merek tidak mau mengungkapkan informasi pelanggan. Sepertinya, hanya Bos Shen yang bisa turun tangan. Selamat pagi, Sekretaris Fei. Pagi. Tunggu dulu, Sekretaris Fei. Antingmu ini, apakah dibuat custom di merek Bing Tian? Anting ini memang berasal dari Bing Tian. Bagaimana kamu tahu merek ini? Aku pernah memesan sepasang di merek ini. Karena merek ini, jangan yakin berkata padaku. Di dunia ini, hanya akan ada sepasang seperti ini. Tak disangka ternyata mereka melanggar janji. Coba lihat baik-baik. Apakah sama dengan anting yang kamu pesan? Betul. Hai Senti atas nasinya pilihan saya. Ini pasti pasangan yang saya pesan. Kenapa bisa ada padamu? Kamu memesan ini untuk siapa? Zhang Tian. Apa? Sudah diselidiki. Anting ini, kamu yang meninggalkannya di surga dunia, di kamarku. Ya. Benarkah? Kenapa berbohong dan tidak mengaku? Orang malam itu adalah kamu. Malam itu mabuk. Lupa tidak ingat. Waktu aku tanya kamu tentang anting itu, kenapa tidak mengaku? Anting yang diberikan Kak Tiancheng padaku. Aku tidak pernah memakainya. Dan teman kantor juga ada yang pakai yang sama. Aku pikir itu model yang sama. Sungguh, Shen Jinshi kita suami istri. Terjadi sesuatu itu wajar. Kamu serius sekali. Apakah karena ini kamu mau cerai denganku? Jiang Tian. Setelah menikah kamu selalu dingin padaku. Aku pikir kamu tidak suka padaku. Jadi sengaja menghindar. Kita sudah suami istri. Kamu selalu tidak dekat denganku. Aku sangat sedih. Shen Jinshi. Kalau kamu tidak suka Hichuyu dan tidak berpikir untuk menggugurkan anakku, itu akan lebih baik. Sayang, Sudah sekarang jam kerja. Jangan ribut. Apapun urusannya bicara di rumah saja. kalau begitu malam ini kita bicara di rumah. Itu Bos Shen. Aku datang untuk memberikan bahan pada Mener Jiang. Aku datang untuk mengganti air Mener Jiang. Mendengar apa? Belum sempat mendengar jelas. Tidak, bukan. Kami juga baru sampai. Tidak mendengar apapun. Bos Shen, perusahaan kita, acara tahunan tahun ini, menurutmu lebih baik di luar negeri atau di dalam negeri? Cari saja Sekretaris Fei untuk urusan ini. Sudah cukup. Jangan ulangi lagi. Baik. Air sudah diganti. Jangan repot-repot. Kalian pergi saja. Manajer Jiang itu. Anda. Apakah Anda dan Bos Shen ada masalah? Barusan kami lihat, Bos Shen menarik Anda ke kantor. Jika ada yang dibutuhkan, bilang saja pada kami. Ya? Tidak ada. Jangan asal tebak. Pergi saja. Oke. Tidak tebak-tebak lagi. Ayo pergi. Song Yu, aku selalu merasa, antara Bos Shen dan manajer Jiang, ada rahasia. Kenapa begitu? Kamu lihat, katanya orang yang disukai Bos Shen adalah Hichuyu kan? Tapi saat Hichuyu di perusahaan, Bos Shen tidak seperti dekat dengan manajer Jiang, dekat dengan Hichuyu. Kamu bilang, istri Bos Shen yang sudah menikah itu, mungkin Jiang Tian ya? Kalau Jiang Tian, kenapa tidak diumumkan? Kamu terlalu banyak mikir. Sudah kerja dulu. Mungkinkah Jiang Tian adalah Jinshi? Istri yang tidak pernah muncul itu. Akhirnya pulang kerja. Hichuyu. Kamu kesini buat apa? Aku datang untuk mencarimu. Aku cuma mau tanya satu hal. Kamu dan Jinshi itu hubungannya apa? Kenapa kamu nggak tanya langsung ke Shen Jinshi? Aku tanya kamu itu kehormatan buatmu. Aku dan Jinshi itu hubungannya sangat dekat. Nggak mau karena kamu mempengaruhi hubungan kami. Apa kamu itu cewek yang dinikahi Jinshi? Dia bilang begitu sama kamu. Ya udah kamu jawab aja ya atau enggak. Kalau aku bilang iya gimana? Cantik.
Hichuyu, jangan keterlaluan. Kamu benar-benar nggak punya malu ya? Kamu tahu Jinshi cuma punya aku di hatinya. Kamu masih maksa nempel sama dia. Nona Hi, apapun hubunganku sama Shen Jinshi, kamu harusnya cari orang yang tepat, bukan aku kan? Kamu mau gimana? Baru mau ninggalin Jinshi. Maaf ya, kami masih suami istri yang sah. Nanti kalau udah dapat surat cerai, aku pasti kasih tempat buatmu. Tunggu. Kurasa ini cuma alasanmu aja. Apa kamu mau manfaatkan waktu ini buat bikin Jinshi jatuh cinta sama kamu dan jadi Nyonya Shen yang sebenarnya? Jiang Tian, kamu benar-benar licik ya. Kejam dan jahat banget. Cuma cowok aja. Nggak sampai bikin aku kayak kamu. Nempel-nempel nggak jelas. Kalau nggak ada urusan lain, buruan pergi. Gimana nggak apa-apa kan? Tanganku? Jinshi. Tanganku sakit banget. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Sabar ya, aku langsung antar kamu ke rumah sakit. Kamu udah sadar? Gimana perasaanmu? Tanganku kenapa, Jinshi? Kenapa tanganku tidak terasa? Tanganmu patah. Patah? Kalau begitu, apakah aku tidak bisa main piano lagi? Lalu buat apa aku masih hidup? Buat apa aku masih hidup? Akan sembuh. Akan sembuh, operasi sudah dilakukan. Tulangnya sudah disambung. Meski sudah disambung, tetap tidak akan kembali seperti dulu. Bagaimana aku bisa kembali seperti dulu? Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab atas tanganmu. Aku akan bertanggung jawab atas tanganmu. Jinshi, semua karena dia. Dia yang mendorong tanganku sampai terluka. Nonhi, aku tidak mendorongmu. Tentang bagaimana kamu jatuh, harusnya kamu tanya dirimu sendiri. Kamu tidak mendorongku. Apakah aku yang sengaja jatuh, lalu menggunakan keselamatanku sendiri untuk memfitnahmu? Jiang Tian bukan orang seperti itu. Jinshi, kamu lihat sendiri dia mendorongku. Sudah sampai saat ini, kenapa kamu masih melindunginya? Jiang Tian minta maaf. Aku benar-benar tidak mendorongnya. Kamu tidak percaya padaku. Tangannya patah. Apa hubungannya denganku? Dia menggunakan trik pura-pura terluka. Ingin. Jiang Tian. Silakan percaya atau tidak, aku tidak mendorongnya. Maaf ini. Aku tidak akan minta. Jiang Tian. Jiang Tian. Jinshi, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Tanganku sakit. Kesalahan Jiang Tian akan kuganti. Kamu jangan menyusahkannya lagi. Kamu sudah bilang begitu. Aku akan dengar kata-katamu. Jiang Tian, kamu punya apa untuk melawanku? Tanganmu. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Padahal tahu orang yang dia suka adalah Hichuyu. Mengapa masih ada harapan? Jiang Tian, demi bayi. Jangan sampai semakin terpuruk. Halo ayah. Aku ingin pulang. Ya, aku akan pulang besok. Sudah larut malam. Kamu mau kemana? Pergi menginap di luar. Jiang Tian, kamu masih marah karena kejadian hari ini ya? Dari pihak Hichuyu sudah kuselesaikan. Shen Jinshi. Mari kita bercerai. Mengapa?
Menurutmu, apakah kita masih perlu perkawinan yang konyol ini? Jiang Tian jangan main-main. Shen Jinxi, kamu orang yang baik. Tapi menurutku, ketidakpercayaan seperti duri. Aku tidak bisa menerima pernikahan seperti ini. Aku ingin tenang dulu, tidak ingin berakhir buruk. Nyonya. Bos Shen, apa yang terjadi? Aku ingat sebelumnya ketika Hichuyu masuk sebagai manajer. Karena tidak tahu motifnya. Apakah kamu menyuruhku memasang kamera tersembunyi di kantor manajer? Ya, setiap hari ada rekaman di ruang monitor. Ambil rekaman tadi malam. Video pengawasan dikeluarkan. Saya ingin mencari tahu tentang Hichuyu ini. Bagaimana dia bisa jatuh? Bos Shen, ini video pengawasan kemarin. Video pengawasan menunjukkan saat Anda masuk ke dalam rumah, Nyonya tidak melakukan gerakan mendorong. Hichuyu sendiri yang pura-pura jatuh. Saya salah menuduh Jiang Tian. Bos Shen, bukan saya yang bilang. Tetapi ini jelas-jelas Hichuyu Senkeja merengkeng untuk mendapatkan kasih sayang Anda. Tidak disangka dia malah mematahkan lengannya. Lalu dengan alasan terluka, sengaja mengusir Nyonya. Benar-benar strategi satu pada dua burung. Kenapa Anda bisa tertipu? Hei, Anda mau kemana? Mencari Jiang Tian untuk minta maaf. Jangan pergi. Ini dia yang menyuruh orang mengirimkan kartu 280.000 ke Chen Yahat yang Anda. Sudah dilunasi. Dan perjanjian cerai. Dia sudah menandatanganinya. Perjanjian cerai. Saya baru dapat kabar. Dia sudah pergi ke bandara. Kenapa tidak bilang dari tadi? Anda yang mengusirnya. Sekarang malah menyalahkan saya. Jiang Tian. Shen Jinxi. Kamu ngapain? Kamu mau kemana? Pulang kampung. Saya sudah mengajukan surat pengunduran diri. Tanpa persetujuan saya. Pengunduran dirimu tidak sah. Saya sudah menyerahkan perjanjian cerai kepada Sekretaris Fei. Ada. Itu tadi. Saya tidak melihatnya. Kamu. Saya tidak akan bercerai denganmu. Dan tanpa persetujuanku, kau masih karyawan perusahaan. Pergi tanpa izin, sesuai ketentuan kontrak. Harus membayar denda 10 juta. 10 juta. Kau tidak tahu ya? Di kontrak sudah jelas tertulis. Dan dengan kondisi keuanganmu, sepertinya tidak bisa membayar. Kau. Jadi, ayo pergi. Perusahaan akan mengadakan acara tahunan, menunggumu untuk mengatur. Dulu tidak pernah menyadari Shen Jinxi begitu licik. Apakah dia tidak ingin cepat-cepat bercerai denganku dan menikahi pujaannya? Manajer Jiang, aku tahu kau pasti akan kembali. Bos Shen sangat menghargai talenta. Bagaimana mungkin membiarkanmu pergi? Serahkan perencanaan acara padaku. Perencanaan acara sudah selesai. Waktunya ditetapkan besok lusa. Sudah ditetapkan. Ya Anda. Hanya perlu hadir besok lusa. Bos Shen memintamu merencanakan. Sebenarnya, hanya alasan untuk membuatmu tetap. Cantik sekali. Indah sekali. Cantik sekali. Sudah lengkap semuanya. Sudah lengkap. Ini kunci kamar. Kalian berdua satu kamar. Bagi sendiri. Ayo. Manajer Jiang, kita berdua satu kamar ya. Pembagian kamar di sini kurang. Manager Chong, kamarmu diatur di tempat lain. Kau adalah manajemen. Terima kasih atas kerja Tidak kerasmu. masalah. Bos Shen bilang. Sini wah orang saya can make dan minum sipiusna. Semua biaya pengeluaran ditanggung oleh perusahaan. Wah, Baiklah, semuanya kembali ke kamar untuk menaruh barang. Manajer Jiang, saya antar Anda ke kamar ya. Baik, silakan. Nyonya, ini area pribadi. Orang lain tidak bisa masuk. Anda tidak perlu khawatir dengan yang lain. Sekretaris Fei,
Anda tetap panggil saya Manajer Jiang saja. Anda kan istri Bos Shen. Di depan perusahaan dan karyawan tidak apa-apa. Tapi di belakang lebih pantas memanggil Anda Nyonya. Lebih sesuai. Oh iya. Nanti di tempat berkumpul akan ada permainan kecil. Sudah saya kirim ke grup. Baik. Nyonya, ini villa tempat Anda menginap. Bagaimana? Rasanya cukup bagus kan? Shen Jinshi, saya ingin berdiskusi denganmu. Masalah ganti kamar yang kecil ini, semua diatur oleh Sekretaris Fei. Kalau Anda ingin ganti kamar, hanya bisa minta tolong Sekretaris Fei. Tapi dia banyak urusan. Sepertinya tidak ada waktu untuk mengatur ganti kamar lagi untukmu. Kalau begitu tidak usah ganti. Kamu kok kelihatannya tidak terlalu senang. Tidak. Di sini benar-benar indah ya. Kalau suka. Setelah acara team building selesai, kita tinggal beberapa hari lagi. Saya tidak mau tinggal denganmu. Oh iya. Sekretaris Fei bilang nanti ada permainan kecil. Apakah kamu mau ikut? Tidak usah. Baiklah, saya ikut main. Boleh juga kamu. Bos Shen datang. Manajer Jiang sudah menunggu kamu. Kalian main apa? Kami baru saja main panahan. Sudah selesai. Sekarang masuk ke ronde berikutnya. 2 orang satu grup. Saling menggigit mie. Grup yang selesai duluan menang. Yang kalah harus menerima hukuman meletuskan balon. Kalian main saja. Manajer Jiang ikut main yuk. Baiklah. Sekarang Manajer Jiang masih kurang satu anggota. Siapa yang mau satu grup dengan Manajer Jiang? Semuanya mau nggak? Bos Shen juga ikut main ya? Ayo mau. Bos Shen, Bos Shen. Bos Shen, Bos Shen. Bos Shen. Bagaimana cara mainnya? Bos Shen, lihat nih, di setiap mangkuk ada sehelai mie panjang. 2 orang satu grup. Masing-masing makan ujung mie panjang itu. Tidak boleh menggigit putus. Sampai habis semuanya. Waktu paling cepat. Grup yang selesai duluan menang. Bos Shen dan Manajer Jiang duluan ya. Boleh. Siap. Mulai. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Aduh. Bos Shen, boleh aku posting di media sosial? Untuk promosi perusahaan. Posting saja. Jangan posting. Ini bukan foto pribadi. Kenapa nggak boleh? Oke. Bos Shen dan Manajer Jiang selesai dalam 20 detik. Grup berikutnya siap. Kenapa keluar? Apa yang kamu katakan tadi? Kamu istriku. Aku mencium istriku, apa masalahnya? Kamu. Kenapa? Malu ya? Tidak. Mau kemana? Lihat-lihat pemandian air panas. Pengen berendam di pemandian air panas. Jangan ikut aku. Jiang Tian. Aku sudah membayar harga 1 tangan untuk mengusirmu pergi. Tak disangka kau ini, demi kemewahan tak bisa diusir juga. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Nona muda. Sang Xin, kamu datang untuk apa? Nona muda, aku sudah jadi sopir keluargamu. Selama lebih dari 20 tahun. Bagaimanapun juga aku bekerja keras, tanpa mengeluh sedikit pun. Sudahlah. Karena mencuri, kamu sudah dipecat dari rumah kami. Kamu datang mau apa? Nona muda, aku sudah tahu kesalahanku. Ingatlah pada hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Pinjamkan sedikit uang.
Aku janji akan mengembalikannya. Aku janji akan bayar. Kamu... Aku bisa memberimu uang, dan tidak perlu kamu bayar. Tapi kamu harus bantu aku melakukan sesuatu. Katakan. Akan kulakukan apapun. Aku ingin kamu menghancurkan Jiang Tian. Buat dia jatuh dalam aib. Apa maksud dari jatuh dalam aib ini? Kamu seorang pria, masih butuh aku mengajari bagaimana caranya. Aku ingin Shen Jinxi melihat adegan mesummu dengannya. Setelah berhasil, aku pasti akan memberimu sejumlah uang. Cukup untuk membuatmu hidup nyaman seumur hidup. Terima kasih Nona Besar. Ini sudah kuselesaikan untukmu. Dengan jelas dan tanpa kekacauan. Jinxi, saat kau melihat Jiang Tian, hidup pribadinya yang berantakan, aku tak percaya kau tidak akan bercerai dengannya. Mener Jiang, apa benar aku tidak perlu menemanimu berendam air panas? Kalau sudah selesai jangan temani aku lagi. Lagi pula, aku lebih suka sendirian. Seharian sudah lelah, pergilah istirahat. Baiklah. Kalau ada apa-apa hubungi aku. Siapa kamu? Apa maumu? Aku tidak ingin apa-apa. Cuma mau tanya beberapa pertanyaan. Kau harus jawab dengan jujur. Kalau tidak, hari ini jangan harap bisa keluar dari sini. Apa yang mau kau tanyakan? Istri yang dinikahi Shen Jinxi. Apakah itu kamu? Kenapa kau tanya ini? Bicara. Kamu hanya perlu menjawab. Ya atau bukan cukup itu saja. Kalau tidak, aku bisa membunuhmu. Musuh Shen Jinxi. Bukan. Baik. Tidak jujur. Shen Jinxi sudah memanggilmu istrinya. Masih bilang bukan. Bohong. Lebih baik jujur. Kalau tidak, aku bisa membuatmu mati tanpa jejak. Bos Shen, proyek sudah diatur semua. Rencana bulan depan sudah kukirim ke emailmu. Sudah sangat larut malam. Apakah Jiang Tian belum kembali? Sepertinya sedang berendam air panas. Bos Shen, barang ini sepertinya milik Nyonya. Kenapa bisa ada di sini? Kamu yakin? Barang-barang Anda dan Nyonya, semua saya atur sendiri. Orang lain tidak ada. Pasti benar. Sial, beritahu Villa. Segera buka semua kamar secara paksa. Cari Jiang Tian. Ya, Kamu sudah tahu, saya istri Shen Jinxi. Kamu masih berani memperlakukan saya seperti ini. Kamu tidak takut menyinggung keluarga Shen. saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Masa masih takut menyinggung siapa? Saya takut apa sih? Siapa yang menyuruhmu datang? Apa Hichuyu? Aduh. Lumayan pintar juga. Tapi sudah terlambat. Kamu mau apa? Mau apa? Hari ini saya harus tahu. Saya mau apa sih? Jiang Tian. Jiang Tian. Panggil dokter. Ya, Jiang Tian. Dokter, anak saya baik-baik saja kan? Anak. Kamu hamil. tidak hamil. Tidak mungkin. Saya sudah beli tes pack dan tes. Hasilnya 2 garis. Tidak tes kedua kali kan. Kadang-kadang kalau sudah kedaluarsa, hasilnya tidak akurat. Saya sudah periksa beberapa kali. Benar tidak hamil. Lukanya ringan. Istirahat yang cukup saja baik-baik saja. Baik. Terima kasih dokter. Susah-susah aku sembunyikan selama ini. Ternyata salah paham. Kenapa harus sembunyikan? Tidak ingin kamu tahu. Gugurkan bayinya. Aku malah senang kamu hamil. Masa mau digugurkan? Omong doang.
Kenapa sakit lagi? Daripada khawatirin aku, mending tanya Hicuyu. Kenapa kamu selalu benci aku? Apa hubungannya dengan Hicuyu? Kamu malah membelanya. Pria itu sudah mengaku. Kamu bilang apa? Pria tadi dikirim Hicuyu. Kamu masih pura-pura. Bos Shen sudah aku tanya. Pria itu sopir keluarga He. Dia mengaku, Chisiru Hichuiwa, ingin menghancurkan nyonya. Hicuyu lagi. Sekarang Bos Shen percaya aku tidak menghina pacarmu. Hicuyu. Kapan jadi pacarku? Bukannya dia selalu pacarmu. Nyonya, pakar Bos Shen. Selalu kamu. Aku. Pacarku. Selalu kamu. Kamu 3 tahun lalu menyelamatkan Bos Shen dari kecelakaan. Beberapa tahun ini Bos Shen mengaku punya pacar. Yang dimaksud kamu. Aku salah paham. Oh. Ternyata setelah menikah, kamu selalu dingin padaku. Itu karena menuduhku suka Hicuyu. Kamu dekat sekali dengan Hicuyu. Aku pikir. Setiap kali dia mendekatiku, aku selalu menghindar tepat waktu. Maaf ya. Aku salah paham. Nyonya Bos Shen. Salah pahamnya sudah teratasi. TAPI. Untuk menghindari hal seperti ini terjadi lagi. Aku rasa. Kalian harus membuka identitas kalian. Kamu benar. Acara tahunan kali ini, di hari terakhir, akan ada upacara penutupan. Tepat di upacara penutupan ini. Buka identitasmu. Aku tidak keberatan. Kalau Hicuyu berani mengganggumu, aku pasti tidak akan membiarkannya. Aku juga akan memanggilnya kali ini, di acara tahunan ini. Nanti kamu harus bekerja sama denganku. Kamu serius? Jiang Tian dan Jinxi sudah bercerai. Benar. Kalau tidak percaya lihat ini. Shen Jinshi melihat. Aku dan Jiang Tian bersama. Malam itu juga dia menyuruh orang membuat perjanjian cerai ini. Dan menyuruh Jiang Tian menandatanganinya. Sekarang, Jiang Tian sudah diusir dari Jiang Cheng. Kamu melakukan dengan baik. Ambil kartu ini. Pergi jauh-jauh. Jangan pernah kembali lagi. Ngerti ya? Terima kasih Nona. Tenang saja. Aku pasti seperti angin. Lenyap begitu saja. Aduh. Sudah bilang sesuai yang kita katakan. Sudah. Gak ada satu kata pun yang lain. Dia udah percaya. Ini baru benar. Mengingat kamu udah berubah jadi baik. Kali ini, hukumanmu bakal lebih ringan. Ayo pergi. Jinxi, kenapa kamu datang? Dokter bilang udah baik, sudah hampir sembuh. Besok bisa pulang dari rumah sakit. Gak ada masalah, itu bagus. Maaf ya. Selama ini kamu udah menderita. Kamu bilang mau bertanggung jawab ke aku. Kamu mau gimana nanggung jawabnya? Aku datang kali ini. Ya buat urusan ini. Perusahaan setahun sekali, acara tahunan, akan diadakan di Villa Wang Yue. Kamu udah kerja di Shen Group 2 tahun. 2 tahun terakhir kamu ikut. Tahun ini jangan absen. Aku mau kasih kamu kejutan. Kejutan apa? Sebenarnya selama ini, perasaan kamu ke aku udah ngerasain. Melalui waktu ini, aku baru sadar. Kamu penting buat aku. Jadi aku mau melamarmu. Serius kamu bilang gitu? Bodoh. Kapan aku pernah bohong ke kamu? Jinxi. Kamu akhirnya mau melamarku. Oke deh. Kalau gitu kita ketemuan besok malam. Kamu harus istirahat yang cukup dengan kondisi terbaik. Ikut acara tahunan ini. Aku pasti bakal berpenampilan cantik. Serius kamu bilang gitu? Bos Shen bilang hari ini dia akan melamarmu. Tunggu sebentar. Kalian akan tahu nanti. Berarti itu benar. Bos Shen sudah lama menikah diam-diam. Akhirnya identitas istri akan diumumkan. Iya. Selamat ya. Selamat. Bos Shen datang. Jinxi. Kamu datang. Aku sudah siapkan kejutan untukmu. Segera datang. Ini sudah mau melamar ya?
Tidak menyangka Jiang Tian yang biasanya sederhana, sekarang berdandan jadi cantik sekali. Cantik banget. Semangat Jiang Tian. Tidak menyangka manajer Jiang, selain alat musik klasik, bisa main biola juga. Dan suaranya bagus sekali. Benar? Bagus banget, enak banget dengerinnya. Bukannya Jiang Tian sudah diusir dari Jiang Cheng? Kamu lihat dulu. Semuanya. Manfaatkan hari yang baik ini. Aku ingin mengumumkan sesuatu yang pribadi. Aku ingin memperkenalkan seseorang yang penting. Meskipun aku tidak tahu, kenapa kamu bisa ada di sini. TAPI, walaupun kamu carry, apa yang bisa kamu lakukan? Selanjutnya yang jadi pusat perhatian. Hanya aku? Semuanya. Ini adalah istriku Jiang Tian. Halo semuanya. Manajer Jiang, ternyata kamu adalah istri Bos Shen yang selama ini menikah diam-diam. Kalian lihat, aku sudah bilang Bos Shen, dan manajer Jiang punya hubungan yang tidak biasa. Aku menebaknya dengan benar kan? Iya. Benar sekali. Maaf ya kalian semua. Tadi aku tidak mau terlalu mencolok. Jadi aku menyembunyikan hubungan ini. Jinshi, bukankah kamu bilang ingin mengumumkan soal lamaranmu padaku? Apa kamu sudah bercerai dengannya? Mengapa aku harus bercerai dengannya? Karena kamu mempekerjakan Sang Xin untuk membuli Jiang Tian. Dan aku harus meninggalkannya begitu saja? Aku tidak melakukannya. Kemarin kamu bilang akan melamarku. Ternyata hanya untuk menipuku ke sini. Kalau tidak begini, bagaimana mungkin kamu akan datang? Percayalah padaku, aku tidak melakukan hal seperti itu. Semua dilakukan olehnya Cukup. sendiri. Apa kamu benar-benar berpikir bisa menutupi sesuatu dari surga? Tidak disangka Hichuyu, ternyata orang seperti itu. Benar-benar tak terduga. Hati ular dan racun laba-laba. Zhang Xin sekarang ada di kantor polisi. Apa yang kamu bicarakan dengannya? Dan transaksimu semuanya ada buktinya. Kalau tidak percaya aku bisa membawanya ke sini untuk memberikan kesaksian langsung. Aku bilang tadi Zhang Xin, mengapa kali ini semudah ini? Akhirnya kejahatanmu terungkap juga, betul kan? Aku mengakui, aku sempat dibutakan oleh nafsu sesaat. Tapi Jinshi, cintaku padamu itu nyata. Aku sudah berkata berkali-kali. Aku hanya menganggapmu sebagai adik perempuan. Orang yang aku suka, selalu Jiang Tian. Bukan kamu. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Dia hanyalah seorang gadis desa biasa. Gadis kampung yang tak istimewa. Tentang identitas keluarga, dia tidak bisa dibandingkan dengan saya. Apa yang dia inginkan? Identitas, keluarga, asal. Ini di mataku, tidak ada. Tinggi dan rendah, aku suka. Hanya dia. Di mataku. Kelemahannya, itu semua bisa membuatku keuntungan yang tidak bisa dilawan. Jiang Tian, bagaimana kau bisa beruntung? Kau semua. Kenapa kau bisa memilikinya? Sesuatu yang aku tidak bisa. Anda. Hichuyu, saya pikir Anda benar-benar keras kepala. Aku ingin persahabatan antara keduanya. Tinggalkan beberapa kesempatan, tapi kau tidak bertobat. Karena itu, maka jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Apa yang akan kamu lakukan? Beritahu. Keluarga Shen mulai hari ini memerangi He secara komprehensif. Putus semua kerjasama. Shen Jinshi, kau tidak bisa. Bawa pergi. Jinshi, aku minta maaf padanya. Permintaan maaf. Jangan lakukan ini. Jinshi. Maaf semuanya. Karena urusan pribadi saya. Biarkan semua orang membaca lelucon setelah pesta. Berikan cuti tahunan untuk semua orang. Biarkan semua orang bisa istirahat yang baik. Wow. Terima kasih Presiden. Terima kasih Presiden Direktur. Kalau semua orang ingin berterima kasih, maka mari kita berterima kasih kepada Nyonya Presiden Direktur. Terima kasih Nyonya Presiden Direktur. Nyonya Bos Shen. Kalian berdua cium dong? Cium dong?
Cium dong. Cium dong. Cium dong. Cium dong.